沸腾的血，看了眼里火尽边缘，一顾盼坠落心间深渊，逆着风陨落中涅槃，征途上那远方的人。Bab 716-720. Bab 716, membunuh. Bang! Ledakan seperti guntur bergema di langit. Gelombang api tiga warna dan doki hijau tua bercampur satu sama lain di seluruh langit. Akhirnya, mereka bertindak seperti gelombang laut yang bergolak saat mereka menyapu ke segala arah. Sapuan gelombang api yang menakutkan ke segala arah memengaruhi medan pertempuran yang kacau di langit yang jauh. Mereka yang merespons dengan cepat berhasil melarikan diri dari bahaya, tetapi mereka yang sedikit lebih lambat terkena gelombang api. Segera, dada mereka sepertinya telah menerima pukulan keras seperti palu dan seteguk darah merah cerah segar yang membawa panas dimuntahkan. Darah dengan cepat menguap di bawah suhu tinggi gelombang api. Sinar matahari yang tersebar turun dari langit juga menghilang pada saat ini. Gelombang api empat warna tampak seperti lapisan awan gelap yang menutupi langit di atas gunung awan berkabut. Bahkan sinar matahari pun kesulitan menembus lapisan awan api yang tebal ini. Gelombang api membawa energi menakutkan yang menyapu secara horizontal melintasi langit. Dengan pengecualian sejumlah kecil orang, para ahli yang tersisa dengan putus asa turun, takut berakhir dalam keadaan yang menyedihkan jika mereka dinodai oleh gelombang api itu. Keok, awan merah api menyelimuti langit, memantulkan cahaya merah tua yang terpantul pada banyak wajah yang tercengang di tanah terbuka. Sesaat kemudian, suara air liur yang ditelan berulang kali terdengar. Tangan gemetar beberapa orang menyeka keringat dingin di dahi mereka. Di depan kekuatan yang menakutkan ini, yang hampir bisa dibandingkan dengan alam, menyebabkan bahkan para ahli di kelas Doowang merasa sangat kecil dan lemah. Kekuatan semacam ini jauh dari apa yang bisa dilawan oleh seseorang di kelas mereka. Hai Bodong dan yang lainnya bergegas turun dari langit dan mendarat di atas pohon yang tinggi. Penampilan mereka agak menyedihkan. Gelombang api energi menakutkan yang telah menyapu beberapa saat yang lalu telah membuat mereka lengah. Namun, untungnya kekuatan mereka yang sebenarnya cukup besar. Oleh karena itu, mereka tidak menerima banyak luka serius meskipun terlihat menyedihkan. Apa kamu baik-baik saja? Semua orang mengungkapkan diri mereka sendiri, saling memandang sebelum membuka mulut untuk memeriksa orang lain. Hai Bodong tertawa pahit. Tatapannya menyapu para ahli di sisinya dan segera merajut alisnya sedikit. Setelah pertempuran besar sebelumnya, pihak mereka setidaknya kehilangan 3 ahli Doowang meskipun mereka telah berhasil menyebabkan Misty Cloud Sect kehilangan beberapa sesepuh. Intensitas pertempuran besar ini jauh melebihi harapan semua orang. Yinggu, Su Mei, dan Wu Tai tua itu memiliki sedikit warna hijau di wajah mereka saat semua orang menghitung. Ini karena sebagian besar dari sedikit Doowang yang sayangnya hilang adalah bawahan mereka. Sekte Misty Cloud sialan ini. Ketiga orang itu saling bertukar pandang sebelum mengatupkan gigi mereka dan diam-diam mengutuk. Pakar Dowangs ini bukanlah orang yang bisa mereka rawat secara acak. Hilangnya beberapa dari mereka sudah cukup untuk menyebabkan daging mereka merasakan sakit yang luar biasa. Aku ingin tahu bagaimana kabar Xiao Yan. Wajah Lin Yan saat ini agak pucat. Namun, matanya memiliki kedipan panas yang tidak biasa di dalamnya. Dari kelihatannya, pertarungan mereka kali ini mungkin sangat brutal tapi itu sesuai dengan seleranya. Berdasarkan perspektifnya, seseorang harus menjalani kehidupan yang penuh dengan rangsangan. Perasaan hemat dari akademi jauh dari mampu memuaskan hatinya yang kecanduan pertempuran. Lin Xiuya dan Liu Qing di sampingnya menggelengkan kepala ketika mereka mendengar ini. Wajah keduanya juga tidak terlalu bagus. Masing-masing dari mereka memiliki beberapa luka di tubuh mereka tetapi ini tidak dianggap terlalu serius. Aku tidak tahu, tapi orang ini benar-benar menyembunyikan banyak kekuatan. Meskipun saya sudah sangat memikirkannya, saya masih tidak menyangka dia bisa bertarung dengan elit Dousong. Harus diketahui, bahwa kekuatan orang ini hanya di puncak kelas Doowang. Jika masalah ini ditransmisikan kembali ke Akademi Dalam, kemungkinan bahkan penatua pertama Suqian akan sangat terkejut. Kata-kata Lin Xiuya dan Liu Qing mengandung perasaan tak berdaya. Tampaknya kesulitan mereka melebihi Xiaoyan telah tumbuh dengan jumlah yang tak terbatas.
Aku tidak tahu apakah dia hidup atau mati di dalam gelombang api itu. Orang ini bahkan tidak dapat melarikan diri dari beberapa keterampilan Dou yang dia gunakan. Mata seperti permata Ziyan melihat ke arah awan api tebal yang menutupi langit. Dia mengatupkan giginya. Meskipun dia telah berbicara dengan cara ini, masih ada beberapa kekhawatiran di wajah kecilnya. Lin Yan dan yang lainnya mengangkat kepala. Tatapan mereka menatap lapisan awan tebal yang samar-samar mengungkapkan 3 pancaran warna yang berbeda. Mereka sedikit mengernyit dan merasa agak gelisah di dalam hati mereka. Lawan yang dihadapi orang ini adalah elit asli Dousong. Selama Hai Bodong dan yang lainnya berkumpul bersama, sesepuh dari Sekte Awan Berkabut juga muncul di panggung pernikahan di tanah terbuka. Mereka saling memandang penampilan menyedihkan satu sama lain dan wajah mereka menjadi jauh lebih buruk ketika mereka menemukan bahwa mereka kehilangan seperempat dari orang yang hadir sebelum pertarungan. Yun Yun, yang berada di sekitar panggung pernikahan, merasa hatinya tenggelam dengan keras ketika dia melihat berkurangnya jumlah sesepuh Misty Cloud Sekte yang muncul. Itu benar-benar tidak terduga bahwa kerugian Misty Cloud Sekte sebenarnya akan separah ini. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah Yun San masih hidup di dalam awan api di langit. Meskipun semua orang tahu kekuatan besar dari seorang elit Douzong, semua orang dengan jelas merasakan energi menakutkan seperti apa yang terkandung dalam 3 teratai api berwarna yang telah dilepaskan Xiao Yan. Oleh karena itu, meskipun mereka sangat jelas tentang kekuatan Yun San, mereka masih dipenuhi dengan ketidakpastian. Semua sesepuh menunjukkan wajah tidak pasti yang sama saat mereka mengangkat kepala dan melihat ke langit. Sesaat kemudian, mereka bertukar pandang satu sama lain dan tanpa sadar melemparkan pandangan mereka ke Yun Yun di bawah. Meskipun Yun Yun telah dicopot dari posisinya sebagai pemimpin sekte selama beberapa tahun ini, dia masih seseorang yang telah menjadi pemimpin sekte untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, reputasi Yun Yun dalam Misty Cloud Sect setidaknya bisa menjadi yang kedua yang stabil meskipun tidak sebanding dengan Yun San. Sekarang tidak pasti apakah Yun San hidup atau mati, para tetua ini secara alami menganggap Yun Yun sebagai orang yang bertanggung jawab. Yun Yun tidak peduli dengan tatapan semua sesepuh. Dia jelas tahu situasi berbahaya seperti apa yang dihadapi Sekte Misty Cloud saat ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah situasi bertahan hidup atau mati. Bang! Sementara semua orang telah melemparkan pandangan mereka ke arah awan api dengan ketebalan yang tidak diketahui di langit, sebagian dari awan api tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. 2 sosok manusia segera bergegas maju dengan satu di depan dan satu di belakang. 2 sosok manusia, yang tiba-tiba muncul, secara alami menarik semua mata yang hadir saat mereka melakukannya. Namun, setelah semua orang melihat dengan jelas, mereka menyadari bahwa keduanya bukanlah Xiao Yan dan Yun San tetapi pelindung Wu dan Yao Lao. Tubuh kedua orang itu turun cukup banyak setelah dipaksa keluar dari awan api sebelum mereka menstabilkan tubuh mereka. Pada saat ini, penampilan kedua orang ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kabut hitam aneh yang menutupi tubuh pelindung Yun telah benar-benar tersebar pada saat ini. Dadanya naik turun dengan intens dan suara terengah-engah yang berat dan kasar berulang kali terdengar. Jubah besar berwarna hitam menutupi seluruh tubuhnya dan cahaya merah gelap samar terungkap di wajahnya yang hitam pekat. Kondisi pelindung Wu mungkin tidak baik tetapi tubuh ilusi Yao Lao di sisi yang berlawanan juga menjadi jauh lebih kurus. Wajahnya juga tampak jauh lebih tua. Jelas, 2 orang dari sebelumnya telah mengalami pertarungan yang sangat sengit dan berbahaya. Hasil dari pertempuran ganas itu tampaknya keduanya berakhir dengan luka parah. Cek-cek, Pak Tua, tidak disangka kamu masih keras kepala ini meskipun tidak memiliki tubuh. Kamu benar-benar layak menjadi Yao Zunze yang terkenal di seluruh benua. Jubah berwarna hitam itu sedikit bergetar saat pelindung Yun tertawa dengan cara yang aneh. Suaranya sedikit terengah-engah. Tidak mudah untuk mengambil semangat dari diriku yang sudah tua ini. Yao Lao tertawa dingin. Cahaya merah gelap di bawah jubah berwarna hitam menjadi lebih padat setelah mendengar ini. Suara seram yang agak rendah dan dalam perlahan dipancarkan, begitukah? Apakah Anda benar-benar berpikir begitu mudah untuk berurusan dengan pelindung ini? Hari ini, saya pasti akan menangkap Anda dan kembali ke Hall of Souls bahkan jika saya harus membayar harga yang lumayan untuk itu. Cek tes, pemimpin Aula sangat tertarik dengan semangatmu. Petik 2. Mata Yao Lao tanpa sadar menyipit ketika dia mendengar kesuraman yang tidak biasa dalam kata-kata pelindung Wu. Kegelisahan juga mulai muncul di dalam hatinya.
Dia tahu sangat sedikit tentang monster-monster ini dari Hall of Souls. Namun dia tidak menyadari taktik akhir apa yang mereka gunakan. Awan api tebal di udara tiba-tiba berdesir tepat saat pikiran ini berputar di dalam hati Yao Lao. Sebuah pusaran besar muncul dan pusaran itu mulai berputar. Mengikuti peningkatan intensitas rotasi, awan api yang menyebar mulai menunjukkan gangguan seperti toren. Dua suara, engah, kecil tiba-tiba muncul ketika pusaran mencapai kecepatan rotasi tertentu. Dua sosok manusia segera diludahkan dengan kasar oleh sampah seperti pusaran itu. Kemunculan kedua sosok manusia itu langsung membuat semua orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka. Semua orang menghela nafas lega ketika tatapan mereka menyapu kedua orang itu. Jelas, kedua orang ini adalah karakter utama dari medan pertempuran itu, Xiao Yan dan Yun San. Kedua sosok manusia itu jatuh ke tanah setelah dimuntahkan oleh awan api. Dari penampilan mereka, kedua orang itu tampaknya telah turun ke keadaan tidak sadar selama ledakan energi yang menggetarkan jiwa. Selama waktu semua orang tercengang, sosok manusia, yang berada di belakang, tiba-tiba gemetar. Matanya yang tertutup rapat juga perlahan terbuka di tengah angin yang berputar di sisi telinganya. Orang itu sudah bangun. Siapa dia? Sosok manusia yang bangun mengendalikan tubuhnya yang turun segera menarik perhatian banyak orang di tanah terbuka. Banyak seruan segera terdengar. Sosok manusia yang terbangun tidak peduli dengan seruan yang ditransmisikan oleh orang-orang di bawah. Tubuhnya berhenti sejenak sebelum bahunya bergetar dan sepasang sayap api hijau giok melonjak dan muncul dari punggungnya. Xiao Yan. Ini Xiao Yan. Sayap api yang akrab segera mengungkapkan identitas sosok manusia. Segera, banyak seruan dan sorakan terdengar di tanah terbuka. Saat sayap api giok di punggungnya muncul, Xiao Yan tiba-tiba menyerbu ke arah Yun San yang turun berulang kali di bawah. Douki kecil yang tersisa di dalam tubuhnya benar-benar ditarik keluar sebelum melilit tinjunya yang dia hancurkan dengan kejam ke bawah. Dia jelas mengerti bahwa meskipun kekuatan luar biasa besar yang dimiliki oleh Angry Buddha Lotus Flame, yang terbentuk dari penggabungan 3 Heavenly Flames, masih akan cukup sulit bagi seseorang untuk membunuh seorang elit Douzong hanya dengan mengandalkan ini. Oleh karena itu, dia harus mengambil kesempatan ketika tubuh internal Yun San lemah untuk mengalahkannya ketika dia jatuh. Jika tidak, begitu Yun San pulih sedikit saja, orang yang menutup matanya sambil menunggu kematian adalah Xiao Yan. Tindakan Xiao Yan ini sekali lagi membangkitkan seruan yang tak terhitung jumlahnya dari lapangan terbuka. Siapapun bisa tahu bahwa pertahanan Yun San berada pada titik terlemahnya saat ini. Jika dia menerima pukulan berat sekarang, dia pasti akan mati atau menjadi cacat. Xiao Yan dengan cepat bergegas ke depan Yun San di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan liar. Pada saat ini, yang terakhir mampu membuka matanya dan memiliki kesadaran. Oleh karena itu, teror akhirnya tanpa sadar menyebar dari hatinya ketika dia melihat senyum buas dan niat membunuh yang muncul di wajah Xiao Yan. Dia bisa merasakan bahwa jika Xiao Yan benar-benar menggunakan gerakan membunuh pada saat ini, akhir hidupnya. Senyum sinis di sudut mulut Xiao Yan juga semakin lebar saat dia melihat keterkejutan dan teror yang melonjak di wajah Yun San. Sebuah suara lemah ditransmisikan ke telinga Yun San. Anjing tua, saya sudah mengatakan saat itu bahwa saya pasti akan membuat Anda menyesal membiarkan saya melarikan diri pada napas terakhir saya. Xiao Yan telah mengingat hutang ini selama 3 tahun. Hari ini, saya akan membayar semuanya kepada Anda. Bab 717, Membunuh Yun San. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat kegilaan muncul di wajahnya. Douki di dalam tubuhnya dengan liar mengikuti nadinya dan melonjak ke tinjunya. Akhirnya, itu menghantam dengan kejam ke jantung Yun San. Itu baru saja akan mengenai sasarannya ketika tangisan wanita yang tajam tiba-tiba terdengar dari tanah terbuka di bawah. Xiao Yan, jangan. Suara familiar itu menyebabkan tinju Xiao Yan berhenti. Tatapannya tanpa sadar bergeser ke bawah dan segera melihat wajah pucat-pucat Yun Yun yang dipenuhi dengan permohonan. Keadaan pikiran Xiao Yan yang dipenuhi dengan niat membunuh mulai sedikit bergetar ketika dia melihat wajah putih pucat cantik yang ditutupi dengan tatapan memohon. Dia tidak sepenuhnya terpengaruh oleh kata-kata dan tindakan wanita ini. Waktu di seluruh langit tampaknya telah berhenti pada saat ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap tajam ke arah pemuda di langit tanpa berkedip. Tindakannya selanjutnya akan menentukan nasib Sekte Awan Berkabut. Tinju Hai Bodong dan yang lainnya terkepal erat.
Mereka hampir tanpa sadar merasa seperti melompat di tempat saat mereka melihat pukulan Xiao Yan dihentikan oleh tangisan tajam Yun Yun. Selama dia dengan kejam memberikan pukulan pada saat ini, mereka akan benar-benar memenangkan taruhan ini di mana mereka telah memberikan semua yang mereka miliki. Berikan pukulan. Jia Xingtian, Hai Bodong, dan yang lainnya menatap dengan mata besar di tengah langit yang sunyi ini. Napas mereka berangsur-angsur menjadi kasar dan wajah mereka benar-benar memerah karena kecemasan di hati mereka. Pembuluh darah di tangan mereka berdenyut, tampak sangat mengejutkan. Namun, mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun pada saat ini meskipun ada kecemasan yang tidak biasa di hati mereka. Mereka hanya bisa mengaum dengan sekuat tenaga di dalam hati mereka. Sebagian besar faksi telah mempertaruhkan seluruh klan mereka dalam pertempuran besar hari ini. Mereka pasti akan mendapatkan keuntungan besar jika mereka menang. Namun, jika mereka kalah, mereka benar-benar harus menghadapi bahaya kehancuran klan mereka. Namun, apa yang disebut kemenangan ini semua ditentukan oleh satu pukulan oleh Xiao Yan ini. Mereka akan memenangkan taruhan jika pukulannya jatuh. Mereka akan kalah jika pukulan itu ditarik. Terlebih lagi, begitu Yun San berhasil mengatur napasnya setelah saat ini, perubahan besar yang mengejutkan mungkin terjadi dalam pertempuran berikutnya. Tatapan Yao Lao di langit tidak jauh juga terfokus pada Xiao Yan, yang matanya berkedip-kedip. Dia tidak membuat suara untuk mengganggunya. Yao Lao tahu bahwa pemuda ini, yang dia lihat tumbuh dewasa, tidak akan mengecewakannya. Langit terdiam. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berisi berbagai emosi saling bersilangan di langit. Mereka semua menunggu akhir dari pertempuran besar hari ini. Tatapan rendah Xiao Yan berhenti di wajah pucat-pucat Yun Yun. Kelembutan instan muncul di matanya saat itu juga. Transformasi kilatan di mata Xiao Yan jelas diserap ke dalam mata Yun Yun. Pucat di wajahnya segera menjadi lebih redup. Dia tahu bahwa dengan berbicara dan menyela Xiao Yan pada saat ini, dia sedikit kasar dan tidak masuk akal tanpa mempedulikan perasaan pihak lain. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia adalah anggota dari Misty Cloud Sect. Bahwa Yun San adalah gurunya yang secara pribadi merawatnya. Meskipun tindakan Yun San beberapa tahun ini menyebabkan hubungan mereka sangat memudar, ini tidak cukup menjadi alasan bagi Yun Yun untuk secara pribadi menyaksikan Yun San dibunuh oleh tangan Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba menarik pandangannya tepat saat pucat di wajah Yun Yun menjadi sedikit lebih redup. Kelembutan di dalam matanya langsung menghilang. Menggantinya adalah kebencian dan niat membunuh yang sangat padat. Dia sudah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membunuh Yun San, bahkan jika orang ini adalah Yun Yun, yang memiliki hubungan yang rumit dengannya. Yun Yun, pasti ada seseorang yang harus membayar hutang darah klan Xiao. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Semua orang bisa melupakan tentang melarikan diri darinya. Petik 2. Sebuah suara acuh tak acuh lembut dipancarkan dari mulut Xiao Yan sebelum melayang di atas seluruh tanah terbuka. Wajah Yun Yun yang agak kurang pucat langsung berubah menjadi tidak berwarna ketika suara ini terdengar. Tubuhnya yang cantik bergetar dan kabut muncul di matanya. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi keras setelah suaranya yang lembut terdengar. Tinju yang terhenti karena teriakan tajam Yun Yun tadi tiba-tiba bergetar. Segera, itu membawa kekuatan terakhir yang tersisa di dalam Xiao Yan dan dengan keras menghantam dada Yun San di mana hatinya berada di depan banyak mata yang terkejut dan gembira. Sebuah ledakan terdengar. Suara rendah dan dalam yang teredam muncul di langit saat tinju melakukan kontak, menyebabkan hati banyak orang yang tak terhitung jumlahnya melompat dengan keras bersamanya. Tinju itu ditempelkan di dada di depan mata Yun San yang ketakutan. Segera, kekuatan yang kuat melonjak secara eksplosif seperti air banjir. Retakan, retakan, suara yang dalam muncul dan gelombang suara retak tulang dengan cepat muncul. Kali ini, itu tidak berasal dari tubuh Yun San tetapi dari kepalan tangan buas Xiao Yan, yang matanya menunjukkan kegilaan. Karena kekuatan pukulan ini menjadi terlalu besar, gaya reaksi telah menyebabkan tulang di kepalan tangan Xiao Yan untuk mengungkapkan beberapa garis retak. Anjing tua, pukulan ini untuk ayahku. Anjing tua, pukulan ini untuk ibuku. Pukulan ini karena kamu telah menyebabkan umur saudara keduaku menyusut. Pukulan ini karena kamu telah menyebabkan kakak laki-lakiku menjadi lumpuh. Petik 2. Pukulan ini untuk anggota klan Xiao yang mati. Xiao Yan benar-benar mengabaikan rasa sakit yang ditransmisikan dari tinjunya. Matanya berdarah tepat saat tinjunya menari sekali lagi. Segera,
dia dengan kejam menghancurkannya pada Yun San seperti orang gila. Raungan marah terdengar satu demi satu setiap kali tinjunya menari. Wajah cantik Yun Yun benar-benar tidak memiliki warna darah saat dia melihat Yun San yang jatuh dengan cepat dari langit serta Xiao Yan yang tampaknya gila di atasnya. Lututnya menjadi lemah saat dia akhirnya duduk di tanah dengan cara lumpuh. Tangannya yang halus menutupi banyak suara menelan yang menyakitkan yang keluar dari mulutnya. Dia bisa tahu sejauh mana kebencian Xiao Yan telah mencapai dari raungan tajam dan keras yang dipancarkan darinya. Greg, kotor, kotor, kesal. Dada Yun San jelas sedikit penyok ke dalam setelah serangan gila dari Xiao Yan ini. Sebuah kemerahan melonjak ke wajahnya dan seteguk besar darah segar yang berisi beberapa organ internal terfragmentasi liar terlempar, sekarat tubuh Xiao Yan di depannya dengan darah segar. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikannya saat tinjunya berulang kali dan dengan marah menghancurkannya. Sikap seperti orang gila itu dipenuhi dengan rasa dingin. Kebencian semacam ini hanya bisa dicuci dengan menggunakan darah segar. Seluruh tempat itu sunyi dalam menghadapi serangan gila Xiao Yan dan tanda-tanda kehidupan yang menghilang dengan cepat dari Yun San yang jatuh. Hanya suara menelan ludah paksa Yun Yun yang bergema di tanah terbuka. Hai Bodong, Jia Xingtian, dan yang lainnya semua menghela nafas lega ketika mereka melihat tinju Xiao Yan yang berisi amarah serta niat membunuh menyerang tubuh Yun San. Mereka duduk di puncak pohon. Kecemasan dari sebelumnya hampir menyebabkan mereka runtuh. Anak kecil ini, sepertinya dia cukup menderita selama dua ini. Anjing tua Yun San ini bisa dikatakan menuai apa yang telah dia tabur, gumam Hai Bodong lembut setelah mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan yang mengeluarkan raungan amarah. Hari ini, tampaknya Sekte Awan Berkabut akan memiliki namanya, dihapus dari Kekaisaran Jiama. Jia Xingtian mengangguk sedikit. Meskipun Sekte Awan Berkabut dulunya besar dan kuat, mereka telah menjadi faksi kacau para pemain yang telah banyak jatuh. Bang, 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 bang. Pukulan berat lainnya dengan kejam menghancurkan dada Yun San yang sudah cekung. Tubuh Xiao Yan bergoyang dan api teratai hijau giok memucat. Tinju kanannya diturunkan dan meringkuk menjadi lengkungan yang aneh. Serangan gila sebelumnya telah mengakibatkan retakan pada tulang Xiao Yan menyebar. Tulang tinjunya bergetar sampai retak secara signifikan. Wajah Yun San berlumuran darah segar. Dia perlahan menutup matanya dalam ketakutan dan ketidakpuasan. Dalam kondisi terlemahnya, serangan liar dan gila yang dia hadapi adalah sesuatu yang pasti akan mengakibatkan kematian Yun San terlepas dari seberapa gilanya seseorang menyerang. Xiao Yan menatap tajam pada Yun San yang auranya menjadi semakin lemah sebelum akhirnya menghilang. Hal ini menyebabkan hati Xiao Yan yang terkepal erat menjadi rileks. Kelelahan seperti gelombang melonjak ke wajahnya, menyebabkan matanya kehilangan sesuatu. Sesaat kemudian, dia kehilangan semua kekuatannya saat jatuh ke tanah. Bahkan seseorang seperti Yun San harus menghindari menabrak permukaan yang begitu keras. Siu, 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 siu. Sebuah bayangan melintas di langit dan menarik Xiao Yan tepat saat Xiao Yan hendak menyentuh tanah. Pandangan kabur Xiao Yan menyapu area di depannya. Dia melihat wajah tua yang familiar itu dan tersenyum lemah. Suaranya begitu lembut hingga tidak terdengar, "Guru, saya telah berhasil." Yao Lao mendesah pelan saat melihat senyum lemah di wajah Xiao Yan yang tertutup darah. Dia menarik pergelangan tangan Xiao Yan yang sedikit cacat dan berkata, "Kamu terlalu gila. Kamu mungkin perlu memulihkan diri untuk waktu yang lama karena luka-luka ini." Xiao Yan setengah sadar saat mendengar kata-kata Yao Lao. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berjuang untuk membuka matanya. Dia melihat mayat Yun San yang jatuh yang akan menghantam tanah dan buru-buru berkata, "Cepat. Tangkap mayat orang itu." Kerangka seorang elit Douzong. Yao Lao awalnya terkejut saat mendengar ini. Hatinya segera dipenuhi dengan kehangatan saat dia tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya bergegas menuju mayat Yun San dengan cara seperti kilat. Tes-tes, Yao Chen, kamu agak lambat dalam bertindak. Sosok hitam membelah udara seperti kilat dan langsung muncul di samping tubuh Yun San tepat saat Yao Lao hendak bergerak. Sosok itu meraih tubuh Yun San. Itu sebenarnya pelindung Wu itu. Kamu mencari kematian. Ekspresi Yao Lao tenggelam saat dia berteriak tajam saat melihat tindakan pelindung Wu. Tes-tes, tidak pasti siapa yang mencari kematian. Pelindung Wu tertawa dengan cara yang aneh. Kabut hitam di tangannya mengalir dan langsung menamparkan keras kepala Yun San. Akhirnya,
Dia menarik dengan kekuatannya dan tubuh spiritual ilusi yang tidak sadar ditarik keluar dengan paksa dari tubuh Yun San oleh pelindung Wu. Pelindung ini mengatakan bahwa saya akan menangkap dan membawa Yun San kembali ke Hall of Souls hari ini terlepas dari harga mahal apa yang harus saya bayar. Pelindung Wu mengeluarkan tawa yang gelap dan dingin setelah dengan paksa menarik keluar roh Yun San di depan semua tatapan terkejut yang hadir. Tangannya segera dan tiba-tiba berubah menjadi banyak segel tangan yang aneh dan rumit. Sesaat kemudian, teriakan tajam tiba-tiba bergema di langit. 9 hutan menelan 100 roh. Teriakan tajam terdengar dan kabut hitam yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh pelindung Wu sebelum membungkus tubuh spiritual Yun San di dalamnya. Segera, banyak suara mengunyah yang menyeramkan dan perlahan dipancarkan dari kabut hitam. Ekspresi semua orang menjadi sangat jelek saat ini. Bab 718, Pergantian Peristiwa yang Tak Terduga. Lapangan terbuka yang luas telah berubah menjadi sangat sunyi pada saat ini. Wajah semua orang kusam saat mereka melihat perubahan tak terduga yang terjadi secara tiba-tiba ini. Beberapa tetua dari Sekte Misty Cloud semuanya bingung. Apakah pelindung Wu yang misterius ini bukan pembantu pemimpin sekte? Mengapa? Suara mengunyah bergema di langit yang luar biasa sunyi. Beberapa orang bisa membayangkan pemandangan menakutkan seperti apa yang terjadi di dalam kabut hitam. Tubuh seseorang menjadi dingin hanya dengan memikirkannya. Apa yang terjadi? Xiao Yan juga terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Dia mencoba yang terbaik untuk berjuang dan mencegah dirinya jatuh pingsan. Dia mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia segera merasakan energi hangat yang muncul di dalam tubuhnya yang kosong. Penglihatannya yang kabur juga sedikit lebih jelas saat tatapannya menatap tajam ke arah gugusan kabut hitam sebelum bertanya dengan heran. Orang itu sepertinya telah menelan roh Yun San, wajah Yao Lao sangat serius saat ini. Dia bisa merasakan aura gelap, dingin, tidak biasa di dalam kabut hitam dengan cepat menjadi lebih kuat. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat mendengar ini. Tidak terduga bahwa pelindung Wu ini sebenarnya sangat kejam. Dia telah mengeluarkan roh Yun San tanpa sepatah kata pun sebelum menelannya. Dari kelihatannya, sepertinya masalah hari ini belum selesai. Para ahli dari Hall of Souls sangat aneh. Tidak terduga bahwa mereka benar-benar mampu menelan roh. Dengan paksa untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, menurut apa yang saya pikirkan, teknik rahasia semacam ini seharusnya memiliki efek samping yang sangat hebat. Bahkan jika dia berhasil menelan roh Yun San saat ini, kemungkinan dia harus membayar harga yang cukup mahal di masa depan. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu sampai saat ini untuk menggunakannya. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Sudut mulut Xiao Yan berkedut. Rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari pergelangan tangannya menyebabkan lengannya berulang kali bergetar. Namun, saat ini bukan saatnya baginya untuk memulihkan diri. Karenanya, dia hanya bisa mengajukan pertanyaannya dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil menelan roh Yun San. Yao Lao menyipitkan matanya. Kilatan dingin segera melintas di matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan, Bone Chilling Flame, yang kaya muncul sebelum bergegas menuju gugusan kabut hitam. Api putih pekat terbang melintasi langit. Namun, saat akan menabrak kabut hitam, yang terakhir tiba-tiba berfluktuasi dengan intens. Kabut gelap dan dingin segera melonjak keluar dan bertabrakan dengan nyala api. Keduanya terkikis satu sama lain sebelum akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Tes-tes, Yao Chen, apakah kamu pikir kamu dapat memecahkan teknik rahasia, Hall of Souls kami? Tawa gelap yang aneh dipancarkan saat kabut hitam berfluktuasi. Suara itu segera berubah dan bergema di langit, karena Yun San saat ini sudah mati, tidak perlu lagi mendukung Sekte Misty Cloud. Sudah waktunya aku harus mengambil beberapa barang kembali. Petik 2. Ekspresi semua sesepuh berubah drastis ketika mereka mendengar tawa gelap yang dipancarkan dari kabut hitam. Mereka tampaknya segera memahami sesuatu dan mereka semua buru-buru mundur. Namun, saat tubuh mereka bergerak, kekuatan isap aneh tiba-tiba meletus dari gugusan kabut hitam. Gaya hisap ini menyapu ke segala arah. Itu tidak menimbulkan banyak bahaya bagi orang biasa tetapi beberapa tubuh dari tetua Sekte Misty Cloud yang telah berbalik dan melarikan diri tiba-tiba menjadi kaku. Tubuh mereka berhenti seperti boneka dan ekspresi menyakitkan muncul di wajah mereka, menyebabkan mereka tampak sangat terdistorsi dan ganas. Apa yang sedang kamu lakukan?
Wajah cantik Yun Yun juga sangat berubah ketika mereka melihat wajah menyakitkan dari sesepuh Misty Cloud Sekte. Beberapa sesepuh ini adalah andalan dari Misty Cloud Sekte. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada mereka, Misty Cloud Sekte akan benar-benar selesai. Yun Yun tiba-tiba merasakan Doki yang kuat secara bertahap muncul di dalam tubuhnya saat dia berteriak. Dia terkejut sebelum segera memahami bahwa segel yang dipasang Yun San di tubuhnya mulai menghilang secara otomatis setelah kejatuhannya. Pelepasan otomatis segel pada saat ini menyebabkan keputusasaan di wajahnya menjadi lebih padat. Tes-tes, mereka menerima kekuatan mereka dari Hall of Souls milikku. Kalau tidak, bagaimana kekuatan Sekte Misty Cloud Anda bisa melonjak begitu besar dalam waktu 3 tahun yang singkat? Karena Anda telah memperoleh manfaatnya, saat ini saatnya untuk membayar harganya. Tawa gelap dan dingin terpancar dari kabut hitam. Keluar, keluar, keluar. Tangisan dingin pelindung Wu tiba-tiba muncul. Segera, tubuh lebih dari selusin sesepuh Misty Cloud Sekte segera menjadi lembek saat mereka jatuh. Banyak tubuh spiritual ilusi melayang keluar dari mereka ke segala arah dan perlahan naik ke udara di tengah tak terhitung banyaknya mata terkejut. Akhirnya, mereka semua terserap ke dalam kelompok kabut hitam itu. Tubuh indah Yun Yun gemetar saat dia melihat sesepuh Misty Cloud Sekte yang langsung kehilangan nyawa mereka. Warna hijau berangsur-angsur melonjak di wajahnya yang cantik. Sesaat kemudian, teriakan tajam yang marah bergema di tempat itu saat Doki yang kuat keluar dari tubuhnya. Bajingan, kembalikan semangat mereka. Sepasang sayap Doki berwarna hijau dengan cepat muncul di punggungnya saat wajah cantik Yun Yun berubah menjadi hijau. Dia segera mengepakkan sayapnya dan langsung bergegas ke langit sebelum bergegas ke gugus kabut hitam itu. Melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Orang bodoh bau yang terlalu memikirkan kekuatannya sendiri. Pelindung Wu di dalam kabut hitam mengeluarkan tawa dingin ketika dia merasakan Yun Yun bergegas. Aura panah berwarna hitam tiba-tiba menembak kening Yun Yun. Wajah cantik Yun Yun sedingin es. Dia menggerakkan jarinya dan seutas aura pedang tajam keluar dari ujung jarinya sebelum bertabrakan dengan kekuatan panah itu. Akhirnya, itu benar-benar menghilang, setelah mengimbangi serangan ini oleh pihak lain. Yun Yun mengepakkan sayapnya dan muncul di samping kabut hitam. Sebuah pedang panjang berwarna hijau tajam, yang mengeluarkan kilau terang, muncul. Pedang itu bergetar. Itu membawa teriakan pedang yang tajam dan aura pedang yang tajam saat bergegas menuju kabut hitam. Bang, bang, bang. Aura pedang baru saja hilang ketika suara rendah dan dalam dipancarkan dari kabut hitam. Kabut hitam tiba-tiba melonjak dan menelan aura pedang sebelum dengan cepat menyebar di depan Yun Yun. Kabut hitam melonjak dan energi agung bergegas menuju Yun Yun. Doki yang kuat buru-buru muncul dari tubuh Yun Yun saat dia merasakan kabut hitam yang menyebar dengan cepat. Setelah itu, bertabrakan dengan kabut hitam. Bang, bang. Tubuh Yun Yun tampaknya telah menerima pukulan berat ketika ledakan energi terdengar. Dia dengan cepat jatuh dari langit. Hanya setelah beberapa kepakan dari sayap di punggungnya dia berhasil menstabilkan tubuhnya sambil mengenakan wajah pucat. Mengingat kekuatannya, memang sulit baginya untuk bersaing dengan pelindung Wu. Saya khawatir bahwa ini sudah berakhir untuk Misty Cloud Sekte. Xiao Yan melihat sesepuh Misty Cloud Sekte yang tanpa kekuatan hidup apapun. Setelah itu, dia melirik Yun Yun yang berwajah pucat sebelum menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Masalah terbesar sekarang bukanlah Sekte Misty Cloud tetapi orang itu. Ekspresi Yao Lao sungguh-sungguh. Dia bisa merasakan bahwa aura pelindung Wu telah diperkuat ke tingkat yang agak menakutkan setelah menyerap roh Yun San dan beberapa sesepuh dari Misty Cloud Sect. Sulit bagi pemenang untuk ditentukan ketika keduanya terlibat dalam pertarungan besar sebelumnya. Namun, sekarang kekuatan pelindung Wu telah melonjak dan bahkan Yao Lao tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan pelindung Wu. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Sekarang Doki di tubuhnya telah benar-benar habis, dia bahkan tidak lagi memiliki sedikit kekuatan yang tersisa. Bahkan jika dia ingin membantu, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lapisan pertahanan kabut hitam ketika orang ini menelan roh sangat kuat. Sepertinya tidak mungkin untuk mengganggu, mungkin ada beberapa masalah hari ini. Yao Lao menghela nafas. Dia menoleh untuk melihat Xiao Yan di samping sementara kedipan terungkap di matanya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar kegelisahan dan kurangnya kepercayaan pada kata-kata Yao Lao selama bertahun-tahun.
Wajahnya yang tertutup darah berubah sedikit saat dia berbicara dengan suara yang dalam, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan guru jatuh ke tangan Hall of Souls. Yao Lao tersenyum dan menepuk bahu Xiao Yan. Dia perlahan berkata, lakukan saja yang terbaik. Saya telah mengajari Anda apapun yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segala hal lainnya. Hall of Souls mungkin kuat tapi cepat. Atau lambat, akan ada hari di mana kamu bisa melawan mereka. Hati Xiao Yan tiba-tiba menegang ketika dia mendengar bahwa Yao Lao benar-benar menggunakan nada untuk menyelesaikan masalah jika dia meninggal. Riak dari gugusan kabut hitam itu tumbuh semakin kuat sementara mereka berdua berbicara dengan lembut. Pada akhirnya, itu tampak mendidih karena berulang kali meludahkan lingkaran hitam ke langit. Setelah lingkaran hitam dimuntahkan, kabut hitam mulai menyusut dengan cepat. Sesaat kemudian, sesosok manusia yang sepenuhnya tertutup oleh armor hitam pekat perlahan muncul di depan pandangan semua orang. Armor berwarna hitam itu berwarna gelap dan dalam. Itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan ditutupi dengan garis-garis aneh. Sepintas, mereka sebenarnya banyak garis kepala manusia yang tampak ganas. Jika seseorang melihat lebih hati-hati, orang akan menemukan bahwa kepala manusia ini adalah orang-orang dari tetua sekte Mystic Cloud yang rohnya disedot dengan paksa. Adegan gelap yang tidak biasa ini menyebabkan semua orang yang hadir merasa terintimidasi. Tangan dan kaki mereka sedingin es. Pelindung Wu mengungkapkan dirinya sekali lagi. Aura gelap dan dingin yang setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya perlahan naik. Akhirnya, itu menutupi seluruh gunung awan berkabut. Pada saat ini, langit yang semula cerah juga menjadi gelap saat angin dingin bertiup satu demi satu. Iblis jahat ini. Seluruh tubuh Yun Yun gemetar saat dia melihat kepala manusia yang muncul di baju besi yang tidak biasa, yang dipenuhi dengan rasa sakit. Dia mengatupkan gigi peraknya rata-rata. Kemarahan yang tidak biasa menyebabkan wajahnya yang cantik menjadi sedikit terdistorsi. Target pelindung ini adalah Yao Chen dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika Anda terus bertindak resah, pelindung ini pertama-tama akan melenyapkan sekte Mystic Cloud Anda bahkan sebelum Xiao Yan bisa. Pelindung Wu yang muncul melirik Yun Yun dengan acuh tak acuh dan tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Yun Yun menghirup udara dalam-dalam. Dia perlahan menekan suasana hatinya yang berfluktuasi. Dia segera melambaikan tangannya yang halus dan teriakan marah bergema di langit. Semua murid Mystic Cloud Sekte, Diaken, Sesepuh, dengarkan. Bentuk formasi. Tak terhitung jumlah murid Mystic Cloud Sekte di lapangan terbuka awalnya terkejut ketika mereka mendengar perintah Yun Yun sebelum segera setuju dengan suara marah bersatu. Mereka mengeluarkan banyak suara teratur sebelum duduk bersila di tanah. Akhirnya, gelombang kabut energi berwarna putih yang tak henti-hentinya melonjak keluar dari segala arah. Bodoh yang keras kepala, Protektor Wu langsung tertawa dingin dan gelap saat melihat aksi Yun Yun. Namun, saat dia hendak bertindak, aura pedang tajam dan kuat tiba-tiba melesat ke langit dari gunung di belakang sekte awan berkabut. Peluit yang jelas dan tajam bergema di telinga semua orang. Aura yang kuat tiba-tiba melonjak dari balik gunung saat peluit pedang berbunyi. Aura ini, Xiao Yan sedikit terkejut di langit sebelum dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Nalan Yanran. Bab 719, munculnya kembali Nalan Yanran. Peluit pedang yang jelas bergema di langit. Segera, cahaya pedang pelangi melintas dari gunung di belakang Mystic Cloud Sect. Dalam beberapa napas, itu muncul di langit di atas tanah terbuka yang berantakan ini. Cahaya pelangi tersebar, memperlihatkan sosok manusia di dalamnya. Dia mengenakan gaun hitam. Rambut hitamnya yang halus dengan lembut mengalir ke bahunya, melewati pinggangnya yang cantik dan berkumpul di dekat bagian belakangnya. Alis wanitanya tampak seperti gambar sementara kulitnya seperti salju yang sedingin es. Wajah cantiknya agak kurus tetapi secara kebetulan membentuk kontur sempurna yang menyebabkan orang tanpa sadar mengeluarkan pujian di dalam hati mereka. Sungguh gadis yang cantik. Wanita yang tiba-tiba muncul juga terkejut karena kekacauan di tanah terbuka. Tatapannya segera beralih ke Yun Yun di langit yang sedang menatapnya dengan tatapan terkejut. Wajah cantik yang sepertinya hancur dengan pukulan itu segera mengungkapkan senyum yang menyentuh hati. Suara jernih yang dipenuhi dengan kesenangan terdengar dari langit. Guru, Yanran, kamu benar-benar telah menembus gerbang hidup dan mati. Yun Yun sangat bersukacita saat dia melihat wanita yang sedikit lebih dewasa dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu.
Mendengar cara Yun Yun disapa, wanita yang muncul secara mengejutkan adalah orang yang memiliki hubungan tak terpisahkan dengan Xiao Yan, Nalan Yanran. Sayap Douki di punggung Nalan Yanran sedikit mengepak saat dia dengan cepat bergegas ke sisi Yun Yun. Tatapannya melihat sekelilingnya sebelum dia menyatukan alisnya dan bertanya, "Guru, apa yang terjadi dengan Sekte Mystic Cloud?" Senyum di wajah cantik Yun Yun sedikit ditarik ketika dia mendengar ini. Suaranya agak sedih ketika dia berkata, "Yanran, Sekte Mystic Cloud, mungkin akan selesai." Tubuh indah Nalan Yanran bergetar. Dia juga sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tatapannya dengan cepat menyapu tanah terbuka secara detail dan matanya segera menyusut saat mereka berhenti di atas Yun San dan para sesepuh yang telah kehilangan nyawa mereka di tanah terbuka. Sok melayang ke matanya. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan mendesis, "Ini, siapa yang melakukan ini?" Mata Nalan Yanran menoleh ke langit sementara mulutnya mengucapkan kata-kata ini. Dia tiba-tiba menegang saat dia menghadapi sosok berjubah hitam yang agak familiar itu. Tatapannya membawa rasa tidak percaya saat perlahan bergeser ke atas sebelum akhirnya berhenti di wajah yang berlumuran darah. Kamu Xiao Yan. Mengapa kamu di sini?" Meskipun wajah itu berlumuran darah segar, Nalan Yanran masih berhasil mengenalinya dengan segera. Dia mengeluarkan tangisan tanpa disengaja setelah melakukannya. "Tidak terduga bahwa kamu juga telah mencapai tahap ini setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun." Xiao Yan juga agak terkejut saat dia mempelajari Nalan Yanran. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terakhir juga berada di puncak kelas Do Wang saat ini. Selain itu, melihat tren fluktuasi auranya, itu benar-benar memiliki jejak untuk dapat menembus kelas Do Huang kapan saja. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan ini. Dia telah berlatih keras selama 3 tahun dan mendapat bantuan dari menelan, Valen Heart Flame, untuk mencapai tahap ini. Tak disangka wanita ini, meskipun Douki di tubuhnya mungkin kuat, itu tidak benar-benar miliknya. Dari kelihatannya, dia sepertinya mewarisi beberapa kekuatan. Hanya ketika dia benar-benar menyempurnakan kekuatan ini, dia akan dapat mengendalikannya dengan sempurna. Dari kelihatannya, ini seharusnya semacam warisan dari Sekte Awan Berkabut. Keberuntungannya memang cukup bagus. Yao Lao di sampingnya perlahan berbicara. Mengingat matanya yang tajam, dia secara alami dapat melihat situasi di dalam tubuh Nalan Yanran secara sekilas. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar Yao Lao mengatakan ini. Tidak peduli bagaimana dia tumbuh, dia masih memiliki keinginan untuk bersaing dengan wanita yang hampir menjadi istrinya ini. "Kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Sekte Mystic Cloud." Nalan Yanran perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia segera tampaknya telah memahami sesuatu ketika tangannya yang halus menunjuk ke bawah dan berbicara dengan marah, "Xiao Yan, kamu bisa datang dan mencariku jika kamu memiliki masalah. Mengapa Anda harus menemukan masalah dengan Sekte Mystic Cloud? Masalah-masalah itu saat itu telah lama diselesaikan. Tidak terduga bahwa Anda sebenarnya tidak melupakan mereka. Apakah kamu masih dianggap sebagai laki-laki? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu disalahkan untuk semuanya. Anda tidak memiliki kualifikasi itu atau kemampuan itu." Suara Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melirik Nalan Yanran yang marah, "Sekte Mystic Cloud telah menyebabkan ayah saya hilang, kakak laki-laki saya menjadi lumpuh, dan bahkan hampir membunuh setiap anggota klan Xiao saya. Mengingat perseteruan darah ini, apakah Anda mengharapkan saya untuk bertindak seperti orang suci dan dengan murah hati melupakan tindakan seperti itu? Jika seorang pria bertindak seperti ini, apa bedanya dia dengan seorang pengecut?" Wajah cantik Nalan Yanran sedikit berubah ketika dia mendengar suara sedingin Xiao Yan yang tidak memiliki perasaan apapun. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Kamu berbicara omong kosong. Mengingat posisi Sekte Mystic Cloud kami di Kekaisaran Jiama, bagaimana mungkin kami melakukan hal itu pada klan Xiao? Gurumu ada di sampingmu. Mengapa Anda tidak membuka mulut dan bertanya? Dengan begitu, kamu akan tahu hal-hal apa yang telah dilakukan oleh Sekte Mystic Cloud yang mulia yang kamu bicarakan selama beberapa tahun ini." Xiao Yan dengan mengejek menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Tatapan Nalan Yanran beralih ke Yun Yun di sisinya ketika dia mendengar ini. Yang terakhir, bagaimanapun, mengalihkan pandangannya dari wajah cantik Nalan Yanran yang agak pucat. Dia mengatupkan gigi peraknya dan mendesis, "Saya juga telah menjadi tahanan rumah selama beberapa tahun ini. Hal-hal itu, adalah semua hal yang dilakukan oleh guru besarmu dalam keruhnya.
Kepala Nalan Yanran langsung merasa pusing saat mendengar kata-kata pengakuan Yun Yun ini. Apa yang terjadi pada Mystic Cloud Sect selama beberapa tahun ini? Mengingat posisi Sekte Mystic Cloud yang luar biasa, bagaimana mereka bisa melakukan tindakan seperti bandit yang kasar dan tidak masuk akal ini? Sebelumnya, guru besarmu dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Namun, pada akhirnya, rohnya direnggut paksa oleh iblis ini. Roh dari beberapa tetua lainnya juga ditelan olehnya. Sebuah kemarahan sekali lagi melonjak ke wajah cantik Yun Yun ketika dia berbicara tentang ini. Dia menoleh dan menghadap pelindung Wu, yang mengenakan baju besi hitam gelap yang aneh itu. Dia ditangguhkan di langit dan berbicara dengan marah. Meskipun hati Nalan Yanran sekali lagi terkejut ketika dia mendengar Yun Yun menyebutkan bahwa Yun San dikalahkan oleh Xiao Yan, tatapannya dengan cepat beralih ke pelindung Wu di langit. Matanya menyipit dan wajahnya yang cantik perlahan menjadi serius. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa orang misterius ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Guru, apa yang sebenarnya terjadi? Aku akan menjelaskan kepadamu setelah semuanya selesai. Sekarang, kita harus membalas dendam untuk para sesepuh yang rohnya telah ditelan terlebih dahulu. Yun Yun melambaikan tangannya. Wajah cantiknya dengan cepat menjadi dingin saat tatapannya menyapu kabut berwarna putih yang keluar dari murid Mystic Cloud Sekte di bawah. Dia menoleh dan berbicara dengan suara yang dalam kepada Nalan Yanran. Yanran, bantu aku mengendalikan formasi. Ya, meskipun Nalan Yanran agak tidak berdaya menghadapi pergantian peristiwa yang tidak terduga saat meninggalkan retretnya, dia memilih untuk segera mengikuti kata-kata Yun Yun. Yun Yun tidak menunda lagi ketika dia melihat Nalan Yanran mengangguk. Segel tangannya berubah dan kabut energi berwarna putih yang tak terhitung jumlahnya menyebar di bawah dengan cepat melayang ke atas. Akhirnya, mereka berkumpul di sampingnya seperti lautan awan. Yun Yun melambaikan tangannya, yang halus saat berada di tengah lautan awan. Tiga tetua yang tersisa juga bergegas dan segera muncul di lautan awan. Tangan mereka melambai dan awan berwarna putih dengan cepat berfluktuasi, menghasilkan riak energi yang kuat. Menutupi formasi awan matahari, tangisan dingin terpancar dari mulut Yun Yun. Segera, lautan awan berfluktuasi dan diaglomerasi menjadi pedang energi besar, berukuran lebih dari 100 kaki dan ditutupi dengan garis awan misterius. Pedang besar itu sedikit bergetar dan energi kuat yang terkandung di dalamnya mengguncang udara hingga sedikit berfluktuasi. Iblis, pergi dan mati. Tangan Yun Yun dengan kejam memukul gagang pedang dan pedang besar itu segera bergegas menuju pelindung Wu di langit. Tes, kamu ingin berurusan dengan pelindung ini dengan formasi yang rusak. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Pelindung Wu menggelengkan kepalanya dengan jijik ketika dia melihat pedang besar yang ditembakkan sambil membawa aura pedang yang tajam. Dia segera mengeluarkan senyum gelap dan dingin sebelum melambaikan lengan bajunya. Kabut berwarna hitam aneh keluar dari lengan bajunya sebelum menutupi pedang besar di dalamnya. Kabut berwarna hitam tampaknya mengandung kemampuan yang sangat korosif. Saat kabut hitam melakukan kontak dengan pedang awan besar, itu dengan cepat merusak semua energi besar yang terkandung di dalamnya. Di bawah korosi kabut hitam yang tidak biasa ini, Yun Yun kehilangan hubungannya dengan pedang besar itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan pedang besar berwarna awan itu dengan cepat menjadi lebih redup sebelum benar-benar menghilang. Serangan kuat yang mengumpulkan semua kekuatan para ahli dari Mystic Cloud Sekte sebenarnya tidak memiliki efek sedikit pun pada pelindung Wu saat ini. Ekspresi Yun Yun dan Nalan Yanran sedikit berubah saat serangan itu sama sekali tidak berguna. Kekuatan pelindung Wu jauh melebihi harapan mereka. Sialan, Yun Yun dengan kejam mengatupkan gigi peraknya tetapi tidak mau menyerah. Segel tangannya bergerak dan lautan awan sekali lagi berfluktuasi tiba-tiba. Lalat yang menjengkelkan. Wajah pelindung Wu juga tenggelam saat melihat Yun Yun menyerang sekali lagi. Serangan berulang dari mantan telah menyebabkan dia menjadi sedikit jengkel. Dia segera mengeluarkan tangisan rendah, gelap, dan dingin. Energi gelap dan agung yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, itu membentuk tangan besar berwarna hitam, berukuran lebih dari 100 kaki, di udara. Akhirnya, itu menabrak dengan keras ke posisi di mana lautan awan berada. Bang, 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 suara itu muncul satu demi satu. Sidik jari energi berwarna hitam sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, itu muncul di atas kepala Yun Yun dan yang lainnya di depan mata mereka yang terkejut. Itu segera hancur dengan marah.
Energi menakutkan yang meletus pada saat itu menyebabkan Doki yang dikumpulkan oleh murid-murid Sekte Misty Cloud terguncang hingga pecah. Kotor, gruk, suaranya memekakkan telinga. Murid-murid Misty Cloud Sekte di bawah ini juga terlibat ketika lautan awan pecah. Segera, sebagian besar orang di bawah menunjukkan wajah pucat saat mereka tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar. Yun Yun, Nalan Yanran, dan sosok lainnya di langit dengan cepat mundur. Mereka hanya menstabilkan diri sesaat kemudian. Semua wajah mereka sangat jelek. Tidak disangka orang ini sebenarnya sangat kuat. Kekuatan gabungan mereka bahkan tidak mampu bertahan dalam satu pertukaran dengan pihak lain. Hari ini, surga benar-benar ingin melenyapkan Sekte Misty Cloud kami. Mata cerah Yun Yun dipenuhi dengan kekalahan saat kepahitan merembes keluar dari sudut mulut mereka. Nalan Yanran di samping juga mengatupkan giginya erat-erat. Bertemu musuh yang tidak bisa. Dia lawan saat dia meninggalkan retretnya adalah pukulan yang cukup besar baginya. Target pelindung Wu jelas bukan sisa-sisa Sekte Awan Berkabut. Oleh karena itu, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan Yao Lao setelah mendorong kembali kelompok Yun Yun. Dia mengungkapkan senyum gelap dan dingin. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat yang bergema di langit. Tes-tes, hari ini, tidak ada dari kalian yang akan melarikan diri. Saya ingin roh dan saya juga ingin orang-orang dari klan Xiao. Bab 720, Yao Lao Fighting Protector. Ekspresi Wu Xiao Yan dan Yao Lao sedikit berubah ketika mereka melihat Protektor Wu mengalihkan pandangannya dan mengubah targetnya menjadi mereka berdua. Sebelumnya, dia bermain imbang dengan Yao Lao. Namun, sekarang dia telah menelan roh Yun San dan beberapa sesepuh Misty Cloud Sekte, kekuatannya telah melonjak. Dengan peningkatan kekuatan ini, Yao Lao pasti akan kesulitan bersaing dengannya. Mengingat kondisi Xiao Yan yang terluka parah saat ini, tidak mungkin baginya untuk bertahan bahkan satu kali pertukaran dengan pelindung Wu. Oleh karena itu, jika dia dengan paksa mencoba untuk bertarung, dia tidak hanya tidak dapat memberikan dukungan sedikit pun kepada Yao Lao tetapi juga akan menyebabkan Yao Lao harus mengalihkan perhatiannya untuk melindunginya. Bertarung dengan dia, Xiao Yan mengepalkan tangan kirinya erat-erat dan menggertakkan giginya dengan kejam. Dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Jika orang ini benar-benar ingin menyakiti Yao Lao, dia akan membuat orang ini merasa tidak enak bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Yao Lao perlahan meraih tangan Xiao Yan tepat saat pikiran ini tertinggal di hati Xiao Yan. Dia tersenyum dan berbicara dengan lemah, serahkan dia padaku. Anda harus pergi ke sisi Hai Bodong. Petik 2. Xiao Yan terkejut. Dia menoleh dan menatap wajah Yao Lao yang sedikit tersenyum. Dia mengatupkan giginya dan berbicara dengan lembut, Guru, Anda tenang? Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, tidak akan mudah baginya untuk membunuhku. Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menunggu jawaban Xiao Yan saat dia tiba-tiba memukul telapak tangan di bahu Xiao Yan. Sebuah kekuatan lembut meletus sebelum mendorongnya ke posisi Hai Bodong. Pelindung ini telah mengatakan bahwa tak satu pun dari kalian berdua akan melarikan diri hari ini. Pelindung Wu tertawa dingin saat melihat Xiao Yan yang dilindungi oleh kelompok Hai Bodong. Mata merah di bawah jubah hitam itu melesat ke arah wajah Yao Lao yang acuh tak acuh saat dia berbicara dengan sinis. Yao Chen, apakah kamu pikir kamu masih cocok untukku mengingat kekuatanku saat ini? Saya khawatir jika Anda tidak membayar sesuatu, itu benar-benar tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan roh lama saya. Yao Lao menjentikkan jarinya dan sekelompok api putih pekat muncul dari telapak tangannya. Mereka segera meringkuk. Suhu panas menyebabkan ruang terasa sedikit terdistorsi. Pelindung ini telah membayar harganya. Mata merah di bawah jubah hitam menjadi sedikit gelap ketika pelindung Wu menjawab dengan suara dingin yang pekat, karena itu, inilah saatnya bagimu untuk menyerahkan rohmu. Hati Yao Lao tenggelam saat dia merasakan tatapan gelap dan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh di bawah jubah hitam. Itu memang seperti yang dia harapkan. Memang ada sekuel yang sangat hebat ketika orang ini dengan paksa menelan roh seorang ahli seperti Yun San. Yao Lao tidak terus mengatakan omong kosong setelah hatinya sedikit tenggelam. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak ke segala arah. Meskipun sangat sulit untuk menyaksikannya dengan mata telanjang, dia dapat dengan jelas merasakan tekanan menakutkan yang telah menyebar di langit. Tes-tes apakah kamu berencana untuk keluar semua? Namun, sudah terlambat sekarang. Pelindung Wu hanya tertawa aneh saat melihat tindakan Yao Lao.
Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam aneh dengan cepat keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi lapisan awan hitam pekat. Sulit bahkan sinar matahari dari langit untuk berdifusi ke dalamnya. Setelah beberapa saat, warna langit di atas sekte awan berkabut menjadi gelap. Pelindung Wu telah menghapus sinar matahari saat dia menyerang. Ini menyebabkan cukup banyak ahli menjadi sangat terkejut. Kekuatan ini benar-benar terlalu menakutkan. Awan hitam tetap ada. Pelindung Wu tampaknya menjadi tidak terlihat karena jejaknya secara aneh hilang. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi sangat sunyi. Lingkungan yang tidak biasa semacam ini menyebabkan pori-pori seseorang terbuka lebar adalah sesuatu yang bahkan seorang elit Do Huang akan merasa tidak nyaman. Angin gelap yang tidak biasa diam-diam melayang melewati Yao Lao, yang seluruh tubuhnya terbungkus oleh api putih pekat itu, tiba-tiba mengecilkan matanya. Dia segera berbalik dan dengan kejam melemparkan pukulan ke arah ruang kosong di belakangnya. Ketika tinju itu bergerak, kekuatan spiritual yang kuat yang tersebar di seluruh tubuhnya juga ikut bergerak. Tinjunya yang keriput tampaknya telah membawa fluktuasi ruang ini karena mengandung angin yang sangat kuat dan menabrak ke depan dengan keras. Bang! Sosok hitam anehnya muncul di tempat tinjunya diluncurkan. Kedua tinju bertabrakan dan kekuatan riak seperti zat menyebar ke segala arah. Akhirnya, itu membawa raungan seperti guntur. Ci! Kedua tinju saling bersilangan dan dua sosok manusia sekali lagi dengan aneh menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka berikutnya muncul beberapa saat kemudian, mereka berada lebih dari 100 meter jauhnya. Pada saat itu, guntur menggelegar di langit saat sosok manusia melintas. Setiap kali sosok manusia muncul, hati orang yang tak terhitung jumlahnya di bawah merasa kedinginan dan ketakutan karena ledakan seperti guntur yang sangat kuat yang meletus. Awan hitam bergulung di langit dan beberapa kekuatan kadang-kadang menyebabkannya beriak. Baru kemudian garis retakan muncul di awan hitam tebal, memungkinkan seberkas sinar matahari menyebar ke tempat itu. Namun, meskipun itu adalah sinar matahari, itu membuat semua orang merasa bahwa tidak ada panas pada saat ini. Dari puncak pohon, Xiao Yan melihat ke langit di mana suara guntur yang mengejutkan terus dipancarkan. Ekspresinya cukup jelek. Meskipun dia saat ini dalam keadaan terluka parah, dia masih bisa merasakan situasi pertempuran di langit lebih jelas daripada orang lain karena persepsi spiritualnya yang luar biasa. Kekuatan Yao Lao memang kuat. Meskipun dia dalam keadaan spiritual, dia masih bisa meminjam kekuatan api dingin tulang untuk bertarung dengan pelindung Wu setelah yang terakhir menggunakan teknik rahasianya. Namun, dia jelas jatuh ke dalam kerugian selama serangan itu. Dari kelihatannya, Yao Lao pasti akan dikalahkan jika ini berlanjut sedikit lebih lama. Xiao Yan tidak jelas tentang kekuatan bertarung yang sebenarnya dari seorang elit Douzong. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengidentifikasi berapa banyak bintang Douzong yang dicapai pelindung Wu setelah menggunakan teknik rahasia. Namun, menurut perkiraannya, kemungkinan pelindung Wu berada di atas 6 bintang. Bagaimanapun, Yun San saat ini sudah menjadi bintang 2 hingga 3 elit Douzong. Kekuatan Yao Lao jelas sedikit lebih besar. Namun, pelindung Wu saat ini mampu menekan Yao Lao dengan cara ini. Itu tidak dianggap mengejutkan bahwa dia memiliki kekuatan seperti itu. Xiao Yan, apa yang harus kita lakukan? Hai Bodong merajut alisnya dan menatap langit. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa situasi Yao Lao agak buruk tetapi dia tidak memiliki cara yang pasti untuk memahami situasinya. Meskipun kekuatannya saat ini mendekati puncak kelas Do Huang, dia masih tidak memiliki banyak kemampuan untuk campur tangan dalam pertempuran antara kelas Douzong. Wajah Xiao Yan muram, tapi dia tidak bisa menemukan solusi. Semuanya akan baik-baik saja jika dia saat ini tidak terluka parah. Dengan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, yang digabungkan dari 3 Heavenly Flame, lagi, dia setidaknya bisa melukai pelindung Wu sedikit bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya. Pada saat itu, ini akan memberikan bantuan kepada Yao Lao. Namun, dengan tubuhnya yang terluka parah, dia bisa melupakan penggunaan Angry Buddha Lotus Flame, yang terbentuk dari 3 Heavenly Flames. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Suara Xiao Yan gelap dan serius saat dia berbicara. Setelah itu, dia berhenti berbicara. Tatapannya menatap ke langit saat hatinya menjadi kejam. Jika itu benar-benar sampai pada titik itu, dia akan campur tangan bahkan jika dia benar-benar harus mempertaruhkan nyawanya.
Hai Bodong hanya bisa diam-diam menghela nafas saat melihat Xiao Yan bertingkah seperti ini. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati pertempuran di bawah awan hitam. Tinjunya terkepal erat. Mengingat hubungannya dengan Xiao Yan, tentu saja sulit baginya untuk hanya melihat Yao Lao ditangkap. Oleh karena itu, ketika benar-benar tiba pada saat itu, dia hanya bisa mempertaruhkan tulang-tulang tua ini dan mencobanya. Petir menyambar di langit. Garis retakan lain terbentuk di awan hitam karena kekuatan riak yang menakutkan. Seutas sinar matahari menyebar ke bawah. Dua sosok secara kebetulan berpotongan tiba-tiba di bawah pilar cahaya itu. Jeritan rendah, dalam, keras terdengar dan kedua orang itu bergegas maju seperti dua bola meriam sebelum bertabrakan dengan keras di bawah pilar. Bang! Petir keras bergema di atas langit. Telinga orang yang tak terhitung jumlahnya terguncang sampai mereka merasakan sakit yang menusuk. Beberapa darah segar benar-benar merembes keluar dari telinga beberapa orang yang kekuatannya lebih rendah. Kekuatan sonik yang diciptakan oleh persimpangan menakutkan dari dua orang ini tidak kalah dengan kerusakan yang diciptakan oleh Lion Tiger Gold Shattering Roar, Xiao Yan pada kekuatan maksimumnya. Suara keras berdering dan dua sosok manusia tiba-tiba terbang kembali. Sebuah erangan sedikit lembut, rendah, teredam dipancarkan dan secara akurat jatuh ke telinga Xiao Yan. Hati yang terakhir segera tenggelam. Yao Lao terluka. Setelah tabrakan sengit ini, awan hitam yang tersebar di langit menjadi jauh lebih tipis. Sinar matahari merembes melalui awan hitam tipis dan menyebar, mengusir sebagian kegelapan di tanah terbuka. Tes-tes, kamu memang layak menjadi Yao Zunze yang terkenal di seluruh benua. Anda masih sangat keras bahkan pada tahap ini. Namun, berapa lama Anda bisa mempertahankan pertempuran semacam ini? Bayangan hitam itu tergantung di langit. Setelah itu, pelindung Wu melihat Yao Lao yang semakin ilusi dan tertawa dengan cara yang jahat. Aku yang lama juga tidak percaya bahwa kamu dapat melanjutkan dalam kondisimu ini. Yao Lao berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Meskipun kondisi di dalam tubuhnya sangat mengerikan, dia tidak mengungkapkan sedikit pun tanda itu. Kilatan merah di bawah jubah hitam berkedip. Sesaat kemudian, pelindung Wu tiba-tiba tertawa dengan sikap yang gelap dan padat, saya juga cukup bodoh. Alih-alih menangkap Softy yang dapat dengan mudah saya tangkap, saya datang untuk mencari Anda, seseorang dengan duri. Karena kamu memperlakukan anak kecil itu dengan sangat baik, apakah kamu tidak akan menyerah jika pelindung ini menangkapnya? Tawa seram pelindung Wu baru saja terdengar ketika tubuhnya melintas tanpa menunggu Yao Lao merespons. Dia menarik udara dan bergegas menuju tempat Xiao Yan berada. Tercela, ekspresi Yao Lao langsung berubah ketika dia melihat tindakan pelindung Wu. Dia menjerit marah dan tidak peduli dengan riak kuat kekuatan spiritual dengan tubuhnya. Sosoknya berubah menjadi bayangan samar saat dia buru-buru bergegas. Kecepatan pelindung Wu begitu cepat sehingga agak menakutkan. Tubuhnya sudah muncul di tempat yang tidak jauh dari Xiao Yan ketika suaranya baru saja terdengar sebelumnya. Dalam dua napas, dia sudah berada di dekat. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya berubah ketika mereka melihat pelindung Wu tiba-tiba bergegas mendekat. Karena kekuatan yang terakhir, Nalan Su, Mu Zhen, dan ahli lainnya Do Wang semua mundur ketakutan. Hanya Hai Bodong, Jia Xingtian, dan beberapa lainnya yang merasa sedikit lebih baik. Hai Bodong dan yang lainnya dikejutkan oleh perubahan tiba-tiba dari target penyerangan pelindung Wu. Namun, Hai Bodong bereaksi sesaat kemudian. Dia mengatupkan giginya dan menggerakkan tubuhnya, muncul di depan Xiao Yan. Di belakangnya, Jia Xingtian dan para ahli lainnya ragu-ragu sejenak sebelum beberapa orang lain kecuali Gu Yintua dan dua ahli lainnya dari wilayah sudut hitam semua mengatupkan gigi mereka dan menyerbu ke depan. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Nyah. Sosok hitam itu bergegas dan tiba. Pelindung Wu mengeluarkan tangisan gelap dan dingin ketika dia melihat Hai Bodong dan yang lainnya menghalangi di depannya. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam yang tidak biasa segera keluar. Itu berubah menjadi tangan besar yang dengan keras menghantam Hai Bodong dan yang lainnya. Meskipun beberapa orang buru-buru bergandengan tangan untuk menerima musuh, mereka dikirim terbang setelah pertukaran belaka di hadapan celah yang sangat besar. Pelindung Wu mengeluarkan senyum yang tidak biasa setelah mengirim Hai Bodong dan para ahli lainnya terbang dengan pukulan. Tubuhnya melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Bocah, dengan patuh panggil hal-hal itu dari klan Xiaomu keluar. Pelindung ini masih bisa membiarkanmu mati dengan cara yang sederhana dan langsung.
Wajah seperti tulang yang keriput terungkap di bawah jubah hitam. Sekilas, itu agak menakutkan. Sepasang cakar seperti hantu tiba-tiba terjulur sementara suara seseorang keluar dari mulutnya sebelum segera meraih ke arah Xiao Yan yang tidak bisa melawan. Cakar hantu itu dengan cepat membesar di mata Xiao Yan. Dia mengatupkan giginya dengan saksama dan Douqi yang tersisa di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir, menggerakkan api inti teratai berkilau dalam upaya putus asa untuk melakukan serangan balik. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, semua orang dengan jelas memahami apa hasil akhirnya saat dia mencoba melawan pelindung Wu. Oleh karena itu, semua orang yang hadir hanya bisa membuka mata mereka dan menunggu saat berikutnya di mana Xiao Yan jatuh ke tangan pelindung Wu. Cakar hantu bergegas melalui udara kosong dan langsung mencapai tenggorokan Xiao Yan. Namun, saat akan berkontraksi, ruang tiba-tiba berfluktuasi. Sebuah tangan panjang seperti batu giok putih segera muncul. Jari-jari giok melengkung dan membentuk busur yang tidak biasa. Dengan jentikan jari, angin yang menakutkan melesat keluar dan dengan keras menghantam cakar tangan pelindung Wu. Kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya benar-benar mengejutkan pelindung Wu hingga tubuhnya sedikit bergetar. Menggunakan momen ketika tubuh pelindung Wu bergetar, tangan itu langsung meraih jubah Xiao Yan sebelum bergegas kembali. Siapa ini? Anda benar-benar berani campur tangan dalam masalah Hall of Souls kami. Ekspresi pelindung Wu langsung berubah suram ketika serangannya diblokir. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keindahan yang indah dan mempesona. Wanita yang menyihir itu melirik pelindung Wu dengan acuh tak acuh. Kata-kata yang perlahan keluar dari mulutnya sama seperti saat itu. Hidupnya adalah milikku.